Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys di channel gua, di channel Andri DH. Jadi di video kali ini kita akan coba nge-react ya guys ya. Tentang kasusnya Ferdy Sambo yang terbaru. Jadi baru beberapa hari kemarin si kasusnya Ferdy Sambo ini udah dalam tahap tuntutan tuntutan hukuman guys. Nah kemarin ini si Ferdy Sambo itu dituntut hukuman seumur hidup penjara. Berikut kita coba lihat sebentar ya guys ya, untuk pembacaan tuntutannya kayak gimana. Let's go. Tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud. Oke, jadi di sini si jaksa penuntut hukum umumnya itu bilang sesuatu yang kebaikan, yang meringankan itu nggak ada guys. Jadi sih harusnya mungkin hukumannya nggak seumur hidup. Ini menurut gua pribadi sih, ya menurut gua pribadi. Soalnya kalau dilihat dari kasusnya, kasus ini kan ya kalian sendiri juga udah pada tahu. Ini kan ya indikasinya besar banget udah ngelakuin pembunuhan berencana. Masa sih cuma seumur hidup gitu kan? Coba kita ikutin lagi tuntutannya kayak gimana. Kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, di situ tentunya jelas. Jadi itu terbukti di situ ada pembunuhan berencana. Iya, setahu gue mungkin gue juga nggak tahu tentang apa namanya pasal-pasal yang berlaku di Indonesia ya. Kalau setahu gue sih kalau memang pembunuhan itu berencana harusnya hukumannya itu hukuman mati. Soalnya kan memang udah direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tapi ternyata gue juga nggak tahu apa namanya kenapa tuntutannya itu jadi hanya tuntutan hukuman seumur hidup gitu loh. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal. Nah, itu di situ juga dijelasin juga selain pembunuhan berencana, si Ferdy Sambo ini berarti kan untuk menghilangkan apa namanya yang elektronik tadi itu barusan, berarti kemungkinan besar dia juga udah nyabotase terkait masalah CCTV-nya kan. Jadi kan pembunuhan ini sebenarnya udah benar-benar dirancang guys. Apa gimana caranya sih apa kasus ini nggak terungkap, atau mungkin ya nggak terlibat banyak hal, nggak terlibat di kalangan luas gitu kan, biar nggak kelihatan. Tapi nyatanya juga kasus ini tetap terbongkar, dan di sini juga terbukti kalau menurut gue sih banyak banget yang janggal juga sih ya di kasus ini ya. Selain mungkin hukumannya juga apa ya, gue juga nggak tahu sih lah. Next dulu. 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup, menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Gua rasa ya dengan tuntutan hukuman seumur hidup ini banyak pihak yang menyayangkan ya, terutama mungkin dari keluarganya almarhum ya. Kalau gue pribadi sih ngelihatnya dari awal kasus ini bergulir, endingnya memang kurang lebih hampir sama lah ya kayak gini. Ya kita mungkin coba buat jujur-jujuran dan terbuka aja sih. Hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada seseorang yang mempunyai jabatan di negara ini, gue sih masih yakin ya, dan gue harap juga keyakinan gue ini nggak benar. Tapi feeling gue kuat, nggak mungkin hukuman yang dikasih penjara seumur hidup untuk yang mempunyai jabatan di negara ini itu sama kayak perilakunya ketika lo dihukum seumur hidup tapi lu cuma rakyat sipil biasa, dan misal lu cuma maling ayam atau pencuri apaan gitu, nggak mungkin lah gitu. Terus terkait ya kalian tahu sendiri lah ya kasus, kalau kita bongkar yang dulu itu ada kasusnya Gayus Tambunan ya, si mafia pajak PNS yang punya harta miliaran rupiah gitu kan, dia di penjara tapi dia masih bisa liburan gitu. Terus gue sendiri sebagai rakyat yang ngelihat kasus beginian, ya kalau gue ngerasa nggak percaya mungkin memang harusnya kayak gitu kali ya, gue ngerasanya ya. Soalnya gue nggak tahu nih di sini kalau kita mungkin boleh berandai-andai ya, atau mungkin berpikiran secara liar gitu kan. Si Ferdi Sambo ini dihukum seumur hidup. Kalau boleh sih disepil penjaranya kayak gimana sih yang dia tinggalin. Apa mungkin penjaranya sama kayak penjara untuk penjahat yang lainnya gitu. Jadi ya seumur hidup ini menurut gue pribadi sih kurang apa ya, kurang adil lah ya untuk hukuman seseorang yang udah merencanakan untuk ngebunuh, ngilangin nyawa orang. Nggak banget sih kalau menurut gua. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SHMH. Demikian. Jadi itu guys, sidang tuntutannya yang untuk Ferdi Sambo. Ya kesimpulan dari gua pribadi ya, meskipun memang ini gue juga nggak tahu ini udah tuntutan final atau enggak ya. Ya harapan gue sih keadilan di negara ini khususnya buat pelaku-pelaku kriminal harus bener-bener nggak mandang bulu atau mandang jabatan ya. Jadi jangan dilihat dia karena memang ya punya jabatan yang tinggi di negara ini, hukumannya mungkin agak sedikit tanda kutip berbeda sama hukuman yang diterima oleh rakyat sipil yang mungkin udah ngelakuin kejahatan. Dan mungkin kalau secara pandangan kacamata hukum menurut rakyat biasa, ya perlakuan hukum yang dilakukan oleh sipil mungkin nggak terlalu gimana gitu ya. Ya kalau misal lu lihat perbandingan hukum, ya sorry ngomong gue jadi nyinggung masalah
di koruptor gitu kan, lu udah ngerugiin uang negara sampai miliaran bahkan triliunan. Bahkan kalau menurut gua hukumannya, kalaupun ada yang dihukum, itu terlalu ringan banget guys. Coba deh lu bandingin sama negara-negara di Eropa, atau mungkin gak usah jauh-jauh di Cina, Jepang gitu kan. Para pejabat yang korupsi, yang udah nggak bertanggung jawab sama jabatannya gitu kan, makan uang negara, mereka rata-rata mengundurkan diri, bahkan sebelum dihukum mati mereka mungkin udah bunuh diri. Beda sama di negara ini guys. Ya, jadi harus negara ini tuh ngasih hukumannya kadang untuk pejabat-pejabat negaranya tuh, kalau menurut gue sih masih kurang, ya kurang terbuka aja sih. Ya semoga sih kasus Ferdy Sambonya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua lah ya. Dan harapan gue pribadi, semoga hukum benar-benar di sini udah berjalan dengan jujur dan apa adanya, nggak dibuat-buat, apalagi sampai, ya amit-amit ya, sampai disabotase segala. Harapan gue sih semoga itu nggak kejadian, dan semoga hukuman seumur hidup ini buat si Ferdy Sambo bener-bener dikasihkan real seutuhnya gitu ya. Maksud gue dalam artian, ya belum bener-bener dihukum di dalam penjara gitu, nggak bisa keluar gitu kan, apalagi sampai kayak kasusnya si Gajus yang dulu-dulu gitu kan. Fasilitasnya juga harusnya nggak ada yang dibedain. Ya udah, lu cuma di penjara, di dalam ruangan gitu, ada kasur, kamar mandi, udah selesai. Ya nggak ada, jangan sampai lah ya ada, sorry ngomong gue bilang, ada AC lah, TV mungkin lah, atau mungkin fasilitas kayak hotel bintang 4. Nggak banget sih kalau sampai itu benar-benar kejadian. Ya semoga hasil tuntutan terbaik lah ya. Dan yang jelas, semoga dengan kasus Ferdy Sambo ini yang mungkin udah mendekati titik akhir, nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini di negara ini ya guys. Mungkin segitu aja video gua kali ini. Thank you banget yang udah ngikutin, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel gua ini. Semoga gua bisa ngasih video informasi yang lebih bermanfaat lagi buat kalian. Gua sih sebisa mungkin buat upload videonya setiap hari ya. Gua usahain semaksimal mungkin, dan semoga hukum di negara ini makin lebih benar lagi. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.